Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Ariandi, NPM 41182191200055. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PJKR, Mata Kuliah P3D, Dosen Pengampu Ibu Yunita Lasma MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam dunia tumbuh kembang manusia. Jadi yang pertama itu ada yang namanya golden age, 0 sampai 6 tahun atau periode emas, adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Jadi masa golden age sangat perlu diperhatikan dan sangat penting khususnya oleh kedua orang tua. Karena pada masa golden age otak bertumbuh secara maksimal. Begitu pula dengan pertumbuhan fisik anak. Yang kedua itu ada masa sensorik dan motorik. Adalah tahap perkembangan sensorik dan motorik atau biasanya disebut dengan sensori motor. Sudah berlangsung sejak si kecil lahir hingga menginjak usia 2 tahun. Perkembangan ini biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk menggerakkan anggota-anggota tubuhnya mulai dari menggenggam hingga berjalan. Terus yang ketiga, masa pra-operasional atau pre-operasional stage, yaitu yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Merupakan tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Dan mereka membentuk konsep stabil dan bernalar. Terus yang keempat itu operasi konkret atau operasional konkret, adalah dimana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Namun bagaimanapun juga kemampuan mereka masih terbatas pada situasi nyata. Yang kelima itu operasi formal, adalah periode akhir perkembangan kognitif dan teori Piaget. Tahap ini dapat dialami anak pada usia 11 sampai 16 tahun dan berlanjut sampai dengan dewasa. Di tahap ini anak dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi atas suatu peristiwa. Terus yang keenam, afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, yang mencakup watak, perilaku seperti perasaan, emosi, minat, sikap, dan nilai. Terus yang ketujuh itu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Terus yang ke-8, social quotient atau kecerdasan sosial, adalah kemampuan untuk secara efektif menavigasi dan bernegosiasi dalam interaksi dan lingkungan sosial. Terus yang ke-9 yaitu PAUD, pendidikan anak usia dini, adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun. Terus yang ke-10 itu pubertas. Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Yang ke-11, disiplin. Disiplin adalah perasaan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Terus yang ke-12, parental trait, adalah alur induk seseorang mengikuti garis keturunan dari ibu dan ayahnya atau penerus keturunan dalam setiap spesies. Terus yang ke-13, kognitif. Kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, persepsi, daya ingat, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Terus yang ke-14,
Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, biasanya tidak dapat diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Terus yang ke-15, intrapersonal. Intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu objek yang tidak tampak atau Tuhan. Terus yang ke-16, abilitas. Abilitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Terus yang ke-17, produktif merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran output dan masukan input. Terus yang ke-18, teori asosiasi. Teori asosiasi adalah perilaku individu pada hakikatnya terjadi karena adanya pertalian atau hubungan antara stimulus dan respons. Terus yang ke-19, dependensi. Dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Yang terakhir, yang ke-20, itu bullying atau penindasan atau risak adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang paling kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.